terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nathan Robert Pakolo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Ingin Fisika IAKN Ambon dengan nomor peserta 4558 7546 551 0083 dan NIM 152 023 010 4819. Saya adalah seorang guru agama Kristen di SMA Negeri 1 Lori Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG IAKN Ambon dan akan melakukan praktek ujian kinerja dengan materi Allah Pembaharu Kehidupan. Selamat pagi. Silakan dulu. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Jika kita sehat, itu berarti sampai saat ini Tuhan masih menjaga dan menyayangi kita. Ya, saat ini kita akan belajar tentang materi Allah Pembaharu Kehidupan. Namun sebelum terlalu jauh kita membahas materi ini, ada bagusnya sebagai orang percaya kita dahulukan dalam doa. Dan untuk yang doa dan menyanyi, silakan yang ingin menyanyi saya persilakan naik ke depan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan dunia. Ya, terima kasih. Yang pimpin doa saya persilakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, doa sekarang kami anak-anakmu, semoga kami berkati kami, agar kami bisa belajar dengan baik. Semoga berkati juga untuk kami yang akan mengajar kami. Maka berikan Tuhan, agar bisa mengajar kami dengan baik. Berkata, doa ini. Amin. Oke. Sekarang saya tanya ke kelas, bagaimana hari ini semuanya hadir? Hadir. Tiada yang sakit. Tiada. Oke, terima kasih. Semuanya hari ini kita hadir dalam kelas. Itu berarti kita sudah siap untuk mendengarkan atau mempelajari tentang Allah Pembaharu Kehidupan. Tujuan pembelajaran kita saat ini yang pertama, yaitu meyakini bahwa Allah dalam kehidupan manusia membentuk kepribadian yang teguh dalam iman kepadanya. Yang kedua, merumuskan pengertian pembaharuan kehidupan berdasarkan studi kata. Jadi yang dimaksud dengan studi kata yaitu bagaimana ketika dalam kelompok nanti kalian akan memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan Anda. Bisa dipahami? Nah, capaian pembelajaran yaitu mengakui bahwa Allah membaharui hidup orang beriman. Sebelum kita terlalu jauh membahas masalah ini, kita akan
mendengarkan pengantar materi singkat saat ini. Bapak akan menjelaskan materi singkat pada saat ini, yaitu hari ini kita akan membahas bagaimana Allah membaharui kehidupan manusia dan bagaimana Allah berkarya dalam menyelamatkan manusia lewat inisiatif Allah dalam Yesus Kristus. Allah mengerjakan pembaharuan rohani manusia, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter manusia. Pembaharuan Allah adalah proses di mana Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku manusia agar semakin sejalan dengan kehendak Allah. Jadi itu pengantar singkat materi kita pada saat ini, yaitu Allah pembaharu kehidupan. Jadi pengantar singkat ini akan menjadi acuan kita ke depan dalam materi bahasan ini, yaitu bagaimana Allah membaharui kehidupan manusia lewat kedatangan Yesus Kristus. Bisa dipahami? Sebelum kita terlalu jauh membahas masalah Allah membaharui kehidupan manusia, Bapak akan memberikan 4 pertanyaan pemantik. Artinya 4 pertanyaan awal kita sebelum kita terlalu jauh membahas tentang Allah membaharui kehidupan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan makna hidup baru? Yang kedua, mengapa penting untuk bertumbuh dalam iman setelah dibaharui oleh Tuhan? Yang ketiga, apa jadi Tuhan untuk membaharui kehidupan manusia? Dan yang keempat, apa jadi Tuhan tentang pembaharuan yang dialami? Ini adalah 4 pertanyaan pemantik saat ini yang akan Bapak tawarkan kepada kalian. Silakan kalau ada yang sudah dapat jawabannya, saya persilakan. Dan menjawab nomor berapa persyaratan nama. Saya persilakan. Terima kasih. Ada yang lain? Nomor berapa? Silakan. Oh ya. Dan kekuasaan dan berkurang. Tuhan memastikan bahwa Ia akan memberikan kekuasaan dan kekuasaan kepada mereka yang mencarinya. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus menulis, segala perkara dapat kita dari dalam Dia akan yang memberi kekuatan. Ini berarti bahwa Tuhan memberikan kita dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan perjuangan dalam hidup. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan kami mesti jawab. Oke, silakan. Apa dan Tuhan tentang kembali. Dalam Alkitab Yeskiel 36 ayat 26, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan yang baru dalam dirimu. Aku akan menunjukkan hati yang keras seperti batu dari tubuhmu dan memberikan kepadamu hati yang lembut seperti batu lusa. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan berkomitmen untuk menyelami dan mengubah hati serta pikiran seseorang agar lebih selaras dengan kehendak. Ya, terima kasih. Itu
pertanyaan pemantik dan kalian sudah menjawabnya, itu berarti sudah ada bekal bagi kalian untuk masuk dalam pokok bahasan kita pada saat ini, yaitu Allah pembaharu kehidupan. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang Allah pembaharu kehidupan, tetapi kita akan melihat dulu ayat Alkitab pendukung dalam pokok bahasan kita pada saat ini. Ada beberapa ayat Alkitab pendukung dalam pokok bahasan kita saat ini. Saya persilakan, kalau ada yang sudah dapat, silakan dibaca. Berdiri dan membacanya. Kata 3 ayat 22 sampai 23. Tetap berpersaudaraan kasih setia Tuhan, tetap habis-habisnya anak-anak. Selalu baru setiap pagi pesan setiamu. Oke, terima kasih. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, bersiap-siap. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dulu. Ayo, silakan. Jadi siapa yang di dalam itu segera dengan baru yang lama sudah berlalu, semuanya yang baru sudah berlalu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Masih ada? Siapa lagi? Silakan. Karena berdosa setelah pandemi ini, sehingga ia telah menurunkan kasih yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, yang terakhir, Rasul 3 ayat 19. Oke, itu ayat Alkitab pendukung kita pada saat ini. Tiba saatnya kita masuk dalam tujuan pembelajaran dan aspek yang Bapak akan nilai pada pertemuan kita pada saat ini, yaitu tujuan pembelajaran kita saat ini yang pertama, memahami dan mendiskusikan mengenai karya Allah bagi manusia untuk membaharui kehidupan manusia yang telah dirusak oleh dosa dalam kitab Kejadian 3, dan bagaimana Allah berkarya dalam membaharui kehidupan manusia lewat kerja kelompok kalian. Jadi yang Bapak nilai pada saat ini yaitu bagaimana keaktifan kelompok, bagaimana kerjasama dalam kelompok, sehingga ketika Bapak memberikan soal, semua kelompok aktif di dalam itu. Semua kelompok aktif mencari jawabannya. Bisa dipahami ini? Oke, kita lanjut. Kegiatan inti kita pada saat ini yaitu bagaimana Bapak akan memberikan 4 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan itu dijawab oleh satu kelompok. Jadi pertanyaan, mengapa Allah melakukan pembaharuan bagi manusia berdosa? Yang kedua, mengapa manusia berdosa melakukan pembaharuan dalam hidupnya? Yang ketiga, bagaimana Allah dalam menyelamatkan umat manusia? Dan yang keempat, bagaimana Allah melakukan pembaharuan sebagai pelajar Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak akan membagi dalam 4 kelompok. Untuk mempersingkat waktu, saya bagi kelompok 1 saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan mengerjakan pekerjaannya. Jadi kelompok 1 membahas nomor 1, kelompok 2 membahas nomor 2, kelompok 3 membahas nomor 3.
Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang menambahkan. Oke, silakan. Dalam nomor 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan diri, sehingga kamu dapat membedakan mana yang pola, apa yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Pembaruan melibatkan transformasi rohani yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan dengan baik. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 2. Kelompok yang mana lagi yang mau? Oke, kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Kumari. Mulai saya akan menjawab pertanyaan. Mengapa Allah melakukan pembaruan bagi manusia yang berdosa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah adalah motivasi yang utama di balik pembaruan. Allah mengasihi manusia dan ingin menyelamatkan mereka dari dosa, memberikan mereka kesempatan untuk hidup baru. Oke, terima kasih. Yang lain lagi ada? Masih ada? Oke, silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Aleskai. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Allah melakukan pembaruan untuk menghapus dosa dan memberikan pengampunan melalui Yesus Kristus supaya menyediakan jalan untuk membersihkan dan membebaskan manusia dari beban dosa ini. Oke, terima kasih. Masih ada? Tidak. Kelompok berapa lagi? Saya kenalkan nama saya Rigo. Saya akan mencoba Ya, silakan. dan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 8 mengatakan, Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Keselamatan melalui Kristus menunjukkan hidup kekal bagi mereka yang percaya dan mengenal. Oke, terima kasih. Masih ada yang menambahkan kelompok 3? Oke, silakan. Terima kasih. Satu nomor lagi. Oh, yang sana lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Oke, silakan. Terima kasih. Baru bilang tentang dari Kristen atau pribadi. Belajar Kristen dapat bergantung pada Tuhan untuk perbuatannya ketenangan. Jadi keempat dan juga akan segala perkara dapat bergabung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ini mencapai berdoa untuk bimbingan dan kekuatan dalam mengatasi masalah yang kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, 4 pertanyaan kita saat ini dalam diskusi kelompok kita saat ini, Bapak percaya bahwa semuanya itu adalah hasil kerjasama kalian. Jadi intinya bahwa ketika mau dibaharui oleh Tuhan, ingat yang pertama intinya ketika kita mau dibaharui oleh Tuhan, berarti yang pertama ada ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib itu kita bisa pertahankan. Bisa dipahami? Kita akan masuk dalam kegiatan kita pada saat ini, kegiatan penutup, kesimpulan dari materi Allah pembaharuan kehidupan. Jadi kesimpulan kita pada saat ini ada 3 poin.
yang Bapak tawarkan kepada kalian. Yang pertama, Allah adalah sumber pembaharuan kehidupan manusia. Jadi Allah satu-satunya sumber yang bisa membaharui kehidupan manusia. Kalau kita orang Kristen, berarti yang membaharui kita siapa? Yesus Kristus. Kalau kita, karena kita orang Kristen, berarti yang membaharui kita cuma satu, Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus Kristus adalah pusat dari pembaharuan melalui kematian dan kebangkitannya. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17, tadi kalian sudah baca, itu berbicara mengenai menegaskan bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Berarti bahwa orang yang hidup dalam kehidupan baru, orang yang dibaptis, orang yang mengikut Yesus dan lain sebagainya melakukan perintah Tuhan, itu berarti bahwa kita dibaharui oleh Tuhan. Kehidupan lama kita harus kita tinggalkan. Apa kehidupan lama? Egois, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Saya paham ini? Yang ketiga, proses pembaharuan tidak hanya sekali, tetapi merupakan proses berkelanjutan. Dalam kehidupan seorang Kristen ini melibatkan hati dan pikiran. Jadi pembaharuan yang Allah anugerahkan kepada kita itu tetap berjalan terus. Artinya pembaharuan dari Allah itu membutuhkan kerjasama kita. Apa kerjasama kita? Yaitu perbuatan. Dalam kitab Yakobus jelas dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita dibaharui oleh Tuhan berarti harus disertai dengan perbuatan. Pentingnya peran Roh Kudus dalam proses pembaharuan. Dia memberi bimbingan kekuatan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah Roh Kudus. Kasih itu murah hati, tidak pendendam dan lain sebagainya. Refleksi peserta didik, artinya apa yang kalian pelajari dari sini, Bapak akan memberikan evaluasi lagi, memberikan soal. Silakan kalian kerja untuk memberikan evaluasi apa kalian sudah mengerti tentang proses ini, tentang materi ini. Bapak akan membagikannya. Artinya di sini bahwa menuliskan kesimpulan kalian sebagai siswa, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, serta bagaimana kalian memperlakukan hidup sebagai orang yang dibaharui oleh Yesus Kristus berdasarkan kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi yang pertama, Allah adalah sumber pembaharuan. Yang kedua, pembaharuan itu hanya boleh terjadi lewat Yesus Kristus. Dan pembaharuan orang Kristen hanya terjadi lewat Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ketika Anda percaya kepada Yesus, mau diatur oleh Yesus, maka proses pembaharuan itu berjalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya paham ini. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, Bapak akan memberikan sedikit kata-kata motivasi dalam kehidupan kita. Sedikit motivasi, sedikit kekuatan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Dan jika engkau tidak dapat menahan beberapa penghinaan dari orang lain dalam hidupmu, engkau belum rendah hati. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, hal balas yang balas itu urusan Tuhan. Saya paham ini. Yang kedua, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada guru yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kesempurnaan itu hanya kita dapatkan lewat Yesus Kristus. Saya paham ini. Yang ketiga, ingat, level tertinggi kehidupan kita manusia yaitu berdamai dengan diri sendiri. Jadi level tertinggi kita kehidupan manusia itu bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri. Jangan berpikir jelek, jangan melakukan hal-hal yang negatif, jangan melakukan hal-hal yang mengecewakan orang lain.
tetapi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan orang lain dalam tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, atau apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Ingat, jangan membuat orang lain kecewa, jangan membuat orang lain sakit hati. Karena pembaharuan itu adalah proses yang berkelanjutan sampai kita akan menuju kegiatan kita pada saat ini. Saya Bapak akan memberikan satu pertanyaan dan Bapak akan artikan nanti. Jika kalian punya uang 30.000, ya kan? Lalu pergi ke pasar beli telur 15.000, berapa kembalinya? Hah? Jika kalian ke pasar bawa uang dari rumah ke pasar, pergi beli telur di pasar 15.000, berapa kembalinya uangnya? 15. Ada yang bisa kita kasih kawan lain? Hah? 5 apa? Ya, kembalinya 5.000. Kenapa 5.000? Ada tidak di antara kalian kalau di pasar beli telur kasih uang 30.000? Yang kasih uang berapa? Kalau dikasih uang 20 berarti kembalinya berapa? Nah, 5.000 kembalinya. Bisa dipahami ini? Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada orang ketika membeli uang, beli telur uangnya 30.000, dia beli telur harga 15.000, dia kasih sewa telur 15.000, dia kasih uang 30. Dia sudah kasih uang berapa? 20. Artinya dalam apa dalam kehidupan ini? Bahwa segala sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan kita, ingat, segala persoalan, segala masalah, pergumulan apapun dalam kehidupan kita, pasti ada celah sedikit Tuhan kasih jalan keluar. Bisa dipahami? Pasti ada sedikit celah yang Tuhan kasih kita jalan keluar. Karena ingat, tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar. Bisa dipahami ini? Oke, penyampaian sebab selanjutnya yaitu materi selanjutnya masih tetap ala pembaharu kehidupan, tetapi dalam pertemuan kedua kita akan membahas lagi tentang bagaimana tokoh Alkitab seperti Daud, Timotius, Petrus dalam kehidupan mereka menjadi manusia yang dipilih Allah dalam membebaskan manusia lain. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan menyanyi. Saya akan orang memimpin kita dalam menyanyi. Saya mempersilakan lagi ke depan. Mari kita nyanyikan sekali lagi Menjual nomor 18 ayat yang kedua. Hari sungguh hari kita akan bersama. Hari sungguh hari Jemaatnya yang kudus, Dia kasih dunia semuanya. menyerahkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharuni hati kami, oh curahkan kurnia. Terima kasih. Satu orang memimpin kita dalam doa. Penutup saya persilakan. Selamat siang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.